Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul dalam Komsel Besar ke-115. Kita bersyukur Allah sendiri yang mengundang setiap kita untuk hadir malam hari ini. Menyiapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Menyiapkan telinga dan hati kita untuk mendengar semua firman yang akan ditaburkan malam hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Mari kita satukan hati, kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur. Malam hari ini Engkau yang menyiapkan setiap kami boleh ada di dalam ruang Zoom ini untuk menyatukan setiap hati kami. Kami mau bawa pujian kami mau bawa syukur kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kami, Allah yang menyertai setiap perjuangan kehidupan kami, sehingga kami mau yakin setiap dari kami akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapa. Kami mohon Kau yang mengurapi setiap kami, pelayan-Mu yang akan melayani malam hari ini. Kami mohon kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami juga mohon Engkau sendiri yang hadir dimanapun kami berada. Ruangan di mana kami saat ini berada untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau yang tahirkan, Engkau yang kuduskan. Setiap jaringan internet, setiap peralatan yang kami gunakan, kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang menjagai sehingga kami boleh mengikuti Komsel malam hari ini dari awal hingga akhir dengan pertolongan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, pimpin acara ini. Kami rindu Engkau sendiri yang menguatkan setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, mari malam hari ini kita mau penuhi mulut kita dengan pujian. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dia sumber perlindungan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, Kaulah
kami penuh dengan pujian, karena Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa setia. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau yang menerima setiap pujian penghormatan kami. Sahabat terkasih, kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang setia. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Dia Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa pelanggaran kita. Yang Ia butuhkan adalah hati yang mau bertobat, hati yang mau berubah, hati yang mau menanggalkan kemanusiaan daging kita, hati yang mau terus memandang Dia. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang penuh kerahiman. Ia yang menenggelamkan setiap dosa dan kesalahan yang kita akukan kepadanya. Mari pandang hatimu, tilik kedalaman hatimu. Apakah masih ada kesalahan yang kau simpan? Apakah masih ada dosa yang belum kau akukan? Segera bereskan semua. Allah menanti kita. Karena sejauh timur dari barat, Dia yang akan membuang setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena pengampunannya memulihkan hidup kita. Kita mau angkat pujian ini sebagai syukur kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke
Terima kasih Bapa untuk setiap pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih karena Engkau yang terus memandang setiap kami berharga. Engkau yang mengangkat setiap kami menjadi anak-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami menjadi rekan sekerja-Mu. Sahabat terkasih, kita memiliki Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi setiap kita. Sebesar apakah beban yang saat ini engkau rasakan? Seperti apakah keadaanmu saat ini? Datang kepada Dia, bawa hatimu. Dia Allah yang tidak pernah terlambat sedetik pun untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita. Dia yang mengulurkan tangannya untuk memegang setiap tangan kita. Mari kita mau bawa pujian ini sebagai doa kita. Kita mau katakan bahwa Ia tidak pernah terlambat menolong kita, apapun keadaan kita hari ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sehelai rambut kita pun jatuh, Dia tahu. Dia sungguh Allah yang peduli dengan setiap keadaan yang saat ini kita lalui. Sahabat terkasih, jangan berkecil hati. Seberapa lama pun saat ini beban yang engkau bawa, malam hari ini letakkan di bawah kaki salibnya. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memperhatikan, dan pertolongannya pasti tidak akan terlambat. Yakinkan dirimu bahwa pujian ini sekali lagi. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus,
di dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa mempedulikan kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami seperti biji mata. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami menjadi ciptaan-Mu yang sempurna. Dan kami yakin dan percaya seluruh ciptaan tunduk kepada penciptanya. Engkau Allah yang membiarkan setiap kami keluar menjadi pemenang. Mari sahabat terkasih, siapkan hatimu, buka mulutmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Karena kita mau yakin dan percaya kemenangan terjadi bagi kita di tempat kita masing-masing. Dia hadir di tengah kita. Dia sungguh nyata. Rasakan dekapan kasih-Nya yang hangat itu memeluk setiap kita. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau katakan bahwa kasih karunia-Nya itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karunia
Tuhan kami sembah Engkau, Tuhan kami muliakan Allah yang Maha Kuasa. Jika Engkau kami sembah Engkau. Kau Tuhan kami sembah Engkau dalam roh. Terima kasih. Tiara mana ya terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Engkau Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiara mana biara bata kalian, tiara bata kalian, Siana Maya rabat aja kata kata hukum nasi tiara mana kata lain ya rabat kata sama kata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Terima kasih. ini kan istilahnya Terima kasih, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh hadir dimanapun kami berada saat ini. Engkau sungguh nyata menampakkan kehadiran-Mu bagi kami. Kami merasakan dekapan kasih-Mu yang hangat itu memeluk kami malam hari ini. Kami bersyukur Engkau mengutus para malaikat-Mu ada di sekitar kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk urapan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang kami terima malam hari ini. Terima kasih untuk kelepasan yang kami rasakan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Malam hari ini
Engkau yang mempersiapkan anakmu Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati. Ini kami anak-anakmu. Jiwa kami sungguh haus dan lapar akan firman-Mu yang hidup itu, untuk mengenyangkan setiap kami. Mari kita mau sambut firman, kita mau lakukan kidung ini bersama-sama. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup. Engkau penolong setiap kami. Tolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu, untuk semakin mengerti rencana-Mu yang indah di dalam setiap hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suster. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan bergelora di dalam hati kita malam hari ini lewat pujian penyembahan? Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkan dulu dari 1 Samuel 17 ayat 40. Tema kita pada malam hari ini adalah kita semua adalah prajurit yang siap berperang dan menaklukkan musuh. Sudah ketemu? Oke. Mari kita tundukkan kepala.
Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu turun mengelilingi kami. Kemuliaan-Mu menaungi kami. Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripada-Mu, saat ini kami mau perintahkan enyah dari hati kami di dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, setiap orang yang sudah dibaptis, kita semua adalah prajurit-prajurit Allah. Kita bukan menjadi seorang Kristiani yang biasa-biasa saja. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari awal manusia diciptakan. Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pengulangan yang sudah pernah saya bawakan, tapi akan saya singgung terus. Kenapa? Supaya sekali lagi itu masuk ke dalam hati kita. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah ada. Kalau iblis sudah ada, berarti ada sebuah kenyataan bahwa musuh sudah ada. Tapi pada awal mula, ketika manusia diciptakan, musuh iblis tidak berkuasa sedikit pun atas manusia. Kenapa? Karena ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan roh hidup kepada manusia. Seketika itu juga maka kemuliaan Allah menaungi manusia. Iblis tidak berkuasa atas manusia yang tidak berdosa. Dan kita semua tahu, awal mula ketika manusia diciptakan, manusia tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas manusia. Iblis mulai merancangkan sesuatu. Dia ingin menguasai manusia. Dia menguasai manusia, dia pertama-tama dia menguasai dulu makhluk ciptaan, yaitu ular. Lewat ular itu, dia masuk berkomunikasi dengan manusia, dan sekali lagi, iblis itu pada dasarnya tidak sanggup menguasai manusia. Lalu apa yang iblis dapat lakukan terhadap manusia? Dia menggoda manusia. Seperti yang kita ketahui, iblis targetnya adalah menguasai manusia pertama. Kenapa? Karena dia tahu begitu manusia pertama dikuasai oleh dia, maka seluruh umat manusia dapat dikuasai oleh iblis. Cara iblis menguasai manusia dengan cara apa? Yaitu dengan menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itulah iblis memiliki akses untuk menguasai manusia. Saya akan menunjukkan dari kitab Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Kejadian 4 ayat 6 dan 7 saya akan tayangkan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di layar, jadi tidak usah mencari, tidak masalah. Kejadian 4 ini berbicara tentang kisah pembunuhan pertama. Sesudah persembahan Kain ditolak, maka Kain menjadi panas hati.
Lalu di ayat ke-6 dikatakan demikian firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Selanjutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali lagi, musuh sudah ada sejak manusia ada. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Musuh iblis selalu menggoda kita. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa artinya? Iblis hanya bisa menggoda manusia. Dia bisa mengintimidasi pikiran manusia, tetapi dia tidak bisa menangkap Anda, kemudian membawa Anda ke sebuah tempat, membawa Anda ke diskotik, ke bar, atau membawa Anda ke dunia malam. Dia tidak bisa menarik Anda. Dia hanya bisa mengintimidasi Anda, menggoda Anda lewat pikiran Anda. Dan di sini dikatakan bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Artinya manusia memiliki kuasa untuk menolak godaan iblis. Manusia, kalau dia tidak mau menanggapi godaan iblis, maka iblis tidak berkuasa atas dia. Tetapi ketika sekali dia memberikan diri, menanggapi godaan itu, maka iblis memiliki akses untuk menguasai dia. Iblis menggoda para pria untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya, dia menggoda pikiran Anda. Dia tidak bisa menarik tangan Anda lalu membawa Anda kepada seorang perempuan. Dia tidak bisa. Tetapi dia bisa menggoda pikiran hati Anda dan sebagainya. Dan sekali Anda menanggapi dia, maka dia memiliki akses. Dan satu kali Anda jatuh, maka iblis dapat menguasai Anda. Dan dia akan menguasai Anda sampai keseluruhan hati Anda dikuasai oleh dia. Makanya, perbuatan dosa yang selanjutnya dan selanjutnya bukan lagi Anda, tetapi iblis. Kenapa? Karena pertama kali Anda tidak berkuasa atas dia. Anda tidak mau menolak godaan itu. Oke. Jadi poin pertama adalah kenyataan bahwa musuh sudah ada sebelum manusia diciptakan. Lalu yang kedua adalah, poin yang kedua. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi prajurit yang siap berperang. Mari kita bersama-sama melihat dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Di layar bisa dilihat bersama-sama. Surat Petrus ini yang pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Coba kita lihat. Iblis itu berjalan keliling sama seperti singa. Iblis itu bukan domba, bukan kambing, bukan kelinci. Tetapi dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, semua saudaramu artinya semua orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah
sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apa artinya menderita seketika? Sesudah Anda dan saya mengalami proses pemurnian, penyucian oleh firman Allah dan Roh Kudus, maka Kristus akan melengkapi Anda dan saya, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, sehingga Anda dan saya menjadi, kita semua menjadi apa? Prajurit-prajurit yang siap sedia berperang. Suara saya masih jelas? Oke. Jadi kita semua bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi prajurit-prajurit yang siap sedia berperang. Seperti siapa? Seperti Daud. Kenapa saya katakan Daud siap sedia berperang? Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam 1 Samuel 17 ayat ke-40. Layarnya boleh dimatikan. Oke. Saya masuk ke dalam poin yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Minggu lalu kita berbicara tentang Daud tiba di medan pertempuran. Betul? Masih ingat? Yang bagaimana Goliat menantang tentara Israel, ayat 1 sampai ayat ke-39. Minggu lalu semuanya hadir pada malam hari ini? Oke. Minggu lalu kita membahas tentang Goliat menantang tentara Israel. Lalu kemudian perikop selanjutnya dikatakan Daud tiba di medan pertempuran. Apakah Daud tiba di medan pertempuran sebagai seorang tentara? Tidak. Jawabannya tidak. Daud tiba di medan pertempuran sebagai apa? Seorang yang membawa, apa itu istilahnya? Rantangan. Tempat makanan buat saudaranya. Rantangan, betul? Rantangan atau lantangan ya? Rantangan. Dia tidak datang sebagai seorang prajurit. Yang sebagai prajurit adalah saudara-saudaranya. Dia datang sebagai seorang pesuruh oleh ayahnya. Kita sama-sama tahu. Tetapi di medan pertempuran itu, dia melihat ada orang yang datang menantang barisan daripada tentara Allah yang hidup, yaitu tentara Israel. Dan kemudian singkat ceritanya adalah Daud menawarkan diri maju untuk menghadapi tentara Filistin, yaitu Goliat. Artinya apa? Daud tidak memiliki persiapan, tetapi dia adalah seorang prajurit. Dia adalah seorang tentara daripada Allah yang hidup. Sehingga kapanpun dia melihat ada tantangan, ada musuh, dia siap menghadapi. Kenapa? Karena dia orang yang diurapi. Anda dan saya adalah orang-orang yang diurapi. Kalau kita katakan kita adalah orang Kristen, orang Kristiani, orang yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus, maka Anda dan saya sudah diurapi. Daud, orang yang sudah diurapi. Oke, sekarang ayat ke-40, 1 Samuel 17. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Sesudah Saul mengenakan segala baju perang kepada Daud, dia tidak dapat berjalan. Artinya dia tidak memakai segala peralatan yang dipakaikan oleh manusia, yaitu Saul. Dan kita sama-sama tahu, Saul sudah ditolak oleh Allah. Daud, dia mengambil tongkatnya di tangannya.
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bapak Ibu, saya mau bertanya, dengan apakah Daud menghadapi Goliat? Seperti guru sekolah minggu bertanya, dengan apa Daud menghadapi Goliat? Di antara kita menjawab, Daud menghadapi Goliat dengan ketapel dan batu-batu kecil. Betul? Yang setuju dengan saya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak setuju. Oke. Tidak masalah. Daud, pada umumnya orang mengira Daud menghadapi Goliat dengan ketapel dan batu. Oke, kita baca. Ayat 41. Orang Filistin itu, yaitu Goliat, kian dekat menghadapi Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, merendahkan dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi Daud ini selain kecil, dia juga seorang yang tak berpengalaman dipandang oleh musuhnya. Dan juga bukan seorang yang gagah perkasa. Kenapa? Elok parasnya. Daud ini lebih mirip bintang Korea dibanding seorang tentara yang berperang. Dia lebih mirip bintang Korea. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Demi para ilah-ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu, bagaimana dengan apakah Daud menghadapi Goliat? Bukan dengan batu, bukan dengan ketapel, bukan dengan tongkat. Dia menghadapi Goliat dengan apa? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yahweh semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud menghadapi musuh, menghadapi iblis dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Tongkat, ketapel, dan batu-batu itu adalah sampingan. Yang pertama itu adalah dia menghadapi musuhnya dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dia belum melakukannya, tetapi di dalam iman dia sudah melakukannya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini adalah peperangan rohani, Bapak Ibu. Inilah peperangan rohani. Coba bantu saya Laura share Efesus 6 ayat
12. Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu, saya akan membaca terlebih dahulu ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, yang tadi kisah Kain itu adalah perjanjian lama. Ini adalah perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, apa itu tipu muslihat iblis? Tipu muslihat iblis adalah godaan demi godaan. Iblis tidak bisa menarik tangan Anda untuk mengambil rokok, untuk menghisapnya. Atau iblis nggak bisa menarik tangan Anda untuk mengambil minuman keras. Tidak. Sekali lagi tidak. Dia hanya dapat menggoda Anda. Betapa nikmatnya sebatang rokok, betapa nikmatnya segelas minuman keras. Firman Tuhan katakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Itulah tipu muslihat iblis. Godaan demi godaan. Bagaimana menghadapi tipu muslihat itu? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu apa? Firman Tuhan yang pertama. Lalu kemudian mungkin kita mengatakan 5 senjata. Oke, tetapi yang paling utama adalah firman Tuhan. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Oke, tolong saya matikan screen-nya, Laura. Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk ke dalam poin terakhir saya. Menaklukkan musuh kita. Musuh adalah roh. Karena musuh adalah roh, maka musuh ada di alam roh. Musuh adalah roh, iblis. Musuh ada di mana? Alam roh. Rasul Paulus mengatakan, kita berperang melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Yang dia maksud adalah alam roh. Bagaimana kita berperang melawan roh? Kita harus masuk ke alam roh. Pertanyaannya, bagaimana kita masuk ke alam roh? Doa menghantar kita masuk ke alam roh. Segala sesuatu yang kita lihat di permukaan, suami yang selingkuh, anak yang memberontak, segala sesuatu yang kita lihat adalah manifestasi dari alam roh. Bagaimana kita bisa menaklukkan musuh itu? Kita pertama-tama harus memperkuat manusia roh kita. Kita adalah prajurit roh. Kita bukan prajurit jasmani. Kita adalah prajurit roh. Kita berperang melawan roh. Kita harus masuk ke alam roh. Segala sesuatu yang kita lihat yang terjadi di dalam keluarga kita, sakit, penyakit, bisnis yang hancur, istri yang melawan suami, suami yang selingkuh dan tidak pulang, dan sebagainya.
Itu adalah manifestasi yang timbul dari alam roh. Sebelum itu terjadi, itu sudah terjadi di alam roh. Kenapa Rasul Paulus mengatakan perjuangan kita bukan melawan suami, istri, atau anak-anak kita, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Di udara itu ada tingkatan-tingkatannya. Jangan mengira di angkasa itu penuh dengan malaikat dan penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan melawan roh-roh jahat di mana? Di udara. Ketika iblis melancarkan serangan kepada kita, kepada keluarga kita, dia melancarkan serangan dari udara, alam roh. Coba kita lihat dalam kitab Kejadian yang tadi saya singgung. Iblis mencoba menguasai manusia pertama. Kenapa? Karena dia tahu begitu dia menguasai, menjatuhkan manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya adalah keturunan dari dosa. Makanya suka tidak suka, kita dilahirkan dalam dosa asal, yang sudah sering kali saya singgung. Iblis tahu ketika dia menjatuhkan satu kepala keluarga, maka seluruh keluarga jatuh. Kalau dia menghancurkan sepasang suami istri, maka anak-anaknya sudah pasti hancur di tangan iblis. Iblis menyerang kita sekali lagi dari alam roh. Apa yang terjadi saat ini adalah rancangan iblis mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Dan itu terjadi dan dialami oleh kita saat ini. Kenapa terjadi? Karena kita tidak patahkan serangan-serangan itu waktu dilancarkan. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang kita dibawa masuk ke alam roh. Kita bertemu setiap Jumat, setiap hari saat teduh, kemudian present worship untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk masuk ke alam roh, untuk mematahkan serangan-serangan itu. Supaya apa? Supaya di kemudian hari, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak mengalami serangan itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa serangan itu dari alam roh dan kemudian datang kepada kita ada waktu? Bapak Ibu, ada alam yang nyata yang kita lihat, ada juga alam roh. Tuhan merancangkan sesuatu buat kita, tidak serta-merta kita terima, betul? Tuhan mengatakan dia merancangkan sesuatu yang baik kepada Anda dan saya. Rancangan itu tidak serta-merta kita terima hari ini. Rancangan itu yang baik itu kita terima kapan? Kita terima ketika kita berjalan sesuai dengan perintah firman Tuhan, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu kita menerima rancangan-rancangan baik itu. Iblis juga memiliki rancangan-rancangan terhadap kita. Ketika saat ini kita lemah dalam roh kita, kita tidak mematahkan segala serangan-serangan iblis di alam roh, maka kita akan menghadapi serangan itu. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan. Lewat apa? Kita menghadapi apa? Kecelakaan. Kita menghadapi anak kita memberontak, kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin saat ini kita hadapi. Itu adalah dulu kita tidak tahu bagaimana cara menghancurkan serangan-serangan itu di alam roh. Bapak Ibu, Daud, dia sebelum menghadapi musuh, dia sudah
mengalahkannya di alam roh. Yang tadi kita baca itu. Hari ini juga kepalamu akan saya penggal. Hari ini juga maka mayatmu sudah saya berikan kepada burung untuk dimakan. Itu belum terjadi, tetapi Daud sudah mengalahkan Goliat di alam roh. Jadi ketika kita berdoa, setiap Jumat kita berdoa, atau praise and worship kita berdoa, kita patahkan segala kuasa-kuasa. Kita mematahkan sesuatu yang belum datang mencapai kita. Panah-panah api yang berterbangan di dalam gelap tidak akan mencapai kita ketika roh kita kuat dan kita dapat menaklukkannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Anda dan saya yang sudah diurapi Tuhan, kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita adalah prajurit-prajurit. Kita adalah prajurit yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita harus sanggup untuk menaklukkan, mengalahkan musuh kita. Kita berperang bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita menghadapi musuh kita dengan apa? Dengan nama Tuhan semesta alam. Siapa nama itu? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Suster, saya lanjutkan. Sesi yang lalu kita belajar bahwa Anda dan saya adalah prajurit Allah yang hidup. Panggilan kita sebagai anak Allah adalah sebagai prajuritnya, bukan sebagai warga sipil. Anda dan saya adalah prajurit, artinya kita harus siap di medan perang. Kita punya musuh yang harus ditaklukkan. Kita tidak dipanggil menjadi warga biasa. Efesus 6 tadi sudah ditayangkan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh itu roh. Untuk bisa menaklukkannya, kita harus bisa melihatnya dengan mata roh. Kita harus bisa mengenalinya, siapa musuh itu. Jadi selama Anda dan saya masih hidup di dunia ini, peperangan itu terjadi terus-menerus. Anda siap atau tidak, musuh itu ada, eksis. Anda akui dia ada atau tidak, sadar atau tidak, tahu atau tidak, Anda dan saya saat ini sedang di medan peperangan. Jiwa kita sedang diincar musuh. Saya punya cerita. Mama saya belum mengenal Yesus. Ketika mama saya mulai mendengar tentang pelayanan kami, melayani orang-orang yang kerasukan dan berhubungan dengan dunia roh begini, saya melihat wajah seorang mama yang khawatir akan anaknya. Walaupun beliau tidak mengungkapkannya, mengapa memilih jalan hidup seperti ini? Begitu banyak pelayanan yang lain yang lebih aman, mengapa harus berurusan sama roh-roh jahat begini? Terus kata mama saya begini, roh jahat itu memang ada. Prinsip mama, jangan ganggu dia nggak ganggu kamu. Saya belum bisa menjelaskan kepada mama saya saat itu, tapi saya tahu persis bukan itu kebenarannya. Bukan seperti itu kebenarannya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu musuh, yaitu iblis. Dari awal mula mereka sudah merencanakan kematian kita, kebinasaan kita. Seorang pencuri masuk ke rumah Anda bukan karena Anda mengganggu dia atau cari perkara dengan dia.
Tetapi pencuri mau mencuri dari kita apa yang dia tidak punya. Ada misi kejahatan di sana. Adam dan Hawa tidak mengganggu si ular. Mereka hanya berjalan di taman, tetapi musuh itu datang menggoda dalam rupa ular. Lihat caranya membunuh. Ular tidak datang untuk menggigit Hawa. Targetnya bukan hanya kematian Hawa, tetapi juga Adam dan seluruh keturunan mereka, termasuk Anda dan saya. Iblis tidak tertarik membunuh tubuh fisik Anda. Target iblis adalah jiwa Anda dan saya. Hanya dosa yang bisa membunuh jiwa, yang bisa membawa kita kepada kebinasaan kekal dan terpisah dengan Bapa selamanya. Karena itu, iblis menggoda Hawa untuk jatuh ke dalam tipu muslihatnya, yaitu melanggar firman Tuhan supaya dosa itu bisa masuk. Target iblis bukan satu orang Hawa, tetapi semua anak Tuhan, dan peperangan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Kita harus mengenali musuh dan cara kerjanya. Sejak awal, iblis sudah mengganggu kehidupan kita, menguasai kita. Mereka sudah merebut apa yang seharusnya menjadi milik kita di Taman Eden. Hubungan dengan Bapa yang seharusnya begitu dekat, tanpa sekat, dicuri oleh iblis. Dan betapa banyak dari kita terhilang, terputus dengan pribadi yang paling mengasihi kita. Kejahatan iblis ini seperti seorang anak dicuri dari papa mamanya, terhilang, ditipu dengan segala tipu muslihatnya, sehingga anak ini tidak lagi mengenal siapa bapaknya, tidak tahu bahwa ada bapa yang begitu mengasihinya. Musuh, yaitu iblis, disebut pencuri, karena pencuri selalu datang diam-diam saat kita tidur, saat kita tidak berjaga-jaga, dan bahkan kadang kita tidak tahu apa yang dia curi. Sampai suatu hari kita membutuhkan sesuatu yang hilang itu, kita baru sadar ada pencuri yang sudah mengambilnya. Begitu juga dengan pencuri, yaitu iblis. Bapak Ibu, jangan mengira hanya orang-orang yang kerasukan yang sudah ditawan roh jahat. Musuh kita itu roh, pekerjaan mereka di alam roh. Banyak tawanan iblis yang tidak sadar mereka sedang di dalam tawanan. Kalau tawanan perang di dunia ini, di dunia nyata ini, secara mata jasmani kita bisa melihat mereka ada di dalam tahanan, di dalam penjara, diikat. Untuk mengenali tawanan musuh di alam roh, kita juga bisa melihat dengan mata rohani. Salah satu ciri tawanan, seorang tawanan itu terikat. Apakah hidup Anda saat ini sedang ada dalam keterikatan? Ikatan yang memisahkan Anda dengan Tuhan. Ada tali yang mengikat Anda untuk tidak bisa berlari kepada Allah. Mungkin dosa, mungkin rutinitas, budaya, pikiran, perasaan Anda yang melekat dengan dunia ini, kesibukan-kesibukan Anda. Mungkin saat ini Anda juga seorang tawanan. Seorang tawanan itu terbelenggu, terpenjara, jiwa yang tidak bebas, tubuh yang terbelenggu. Musuh bisa bekerja lewat sakit penyakit, lewat persoalan-persoalan hidup, bahkan dengan zona nyaman. Diperbudak oleh sistem di dunia ini, terperangkap di dalam arus. Kita bisa melihat manifestasi hidup di dunia nyata ini bentuknya depresi, stres, insomnia, hidup yang kosong, hampa, mau bunuh diri. Tubuh hidup, tetapi rohnya sudah kering. Banyak orang tidak menyadari ini, bahwa di dalam kondisi ini sesungguhnya mereka sudah menjadi tawanan musuh.
Tolak ukurnya bisa dilihat dengan seberapa jauh mereka sudah dibawa terpisah dari Tuhan. Jika tidak ada yang masuk dan membawa mereka keluar dari penjara ini, mereka akan selesai di tangan musuh dan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya musuh itu ada. Dan misinya dari awal membinasakan kita anak-anak Tuhan. Musuh itu konsisten sampai hari ini dengan misinya sampai akhir zaman, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat, musuh itu konsisten bekerja. Apakah Anda masih konsisten berjuang? Tanpa kesadaran ini, Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan. Karena Anda tidak akan pernah siap saat musuh menyerang. Bahkan Anda tidak mengenalinya. Bagaimana menaklukkan musuh? Kita buka dari Yakobus 4 ayat 7-8. Tunduk dan taat kepada Allah dalam segala perkataannya. Yakobus 4 ayat 7-8 berkata, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketundukan kepada Allah adalah kunci. Tunduk kepada Allah artinya ketaatan, kepatuhan penuh terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Ketika seseorang tunduk kepada Allah, tidak ada negosiasi, tidak ada lagi tapi, tidak ada lagi excuse. Fokusnya hanya apa yang difirmankan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, hanya itu yang dia taat lakukan. Firman Tuhan mempunyai kuasa saat ada ketaatan dari kita untuk melakukannya. Orang-orang seperti ini tidak pernah memberi kesempatan musuh si iblis untuk berdialog panjang. Dia punya hikmat karena ketundukan ini. Dia punya otoritas untuk menghalangi musuh masuk menyerang dan membuat musuh itu akhirnya lari. Yang kedua, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Musuh paling tahu celah dan kelemahan kita. Dia sangat cerdik memanfaatkan semua itu. Anda tahu, iblis memilih ular menjadi alatnya tidak sembarang memilih. Atau karena kebetulan ada ular yang lewat di Taman Eden. Tetapi iblis memilih yang paling cerdik di antara binatang yang Tuhan ciptakan. Di Kejadian 3 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Karena musuh kita itu cerdik, tanpa kecerdikan kita tidak akan bisa menaklukkan musuh. Cerdik versi Tuhan adalah mempunyai hikmat. Hikmat itu berasal dari Allah, bukan hikmat dunia. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita lihat seorang Daud berperang dengan menggunakan ketapel, dengan menggunakan batu. Itu adalah hikmat ilahi. Dengan melekat dan merenungkan firman Tuhan, hikmat ilahi akan menuntun kita di dalam setiap keputusan kita yang melebihi hikmat dunia. Goliat datang dengan pedang, dengan senjata-senjata dunia. Jadi, melekat dengan firman Tuhan, kita tidak ditipu musuh dengan kecerdikannya. Matius 10 ayat 16 berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Yang ketiga, seorang prajurit rela menderita dan punya mental yang tangguh. Mau menderita dalam perjuangan. Kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ini berbicara tentang proses. Menjadi seorang prajurit harus mau dibentuk melalui proses. Tidak bisa kita bicara saya percaya Tuhan, cukup. Ada proses yang menjadikan kita menjadi prajurit roh. Pasti ada penderitaan, pasti ada sakit karena harus melepaskan kenyamanan. Seorang prajurit itu harus disiplin dengan latihan-latihan yang berat. Seperti kita harus bangun pagi-pagi, ikut saat teduh, ikut misa, kita melawan kedagingan, kita mau diproses, mau diubahkan. Itu adalah semua proses mengubah manusia daging kita menjadi prajurit roh. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 berkata, 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hanya seorang prajurit, hanya menjadi seorang prajurit Anda baru bisa berperang. Seorang prajurit harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak memusingkan lagi dirinya sendiri. Sudah menaklukkan diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berperang di luar sebelum Anda menaklukkan diri Anda sendiri. Kalau Anda masih berputar-putar dengan harga diriku, kepentinganku, perasaanku, egoku, kenyamananku, Anda akan terus menjadi bulan-bulanan musuh. Yang gampang tersinggung, yang gampang meledak-ledak, tidak punya penguasaan diri, Anda akan menjadi bulan-bulanan musuh. Menaklukkan diri ini sangat penting untuk seorang prajurit. Ini adalah kemenangan yang paling basic. Ini butuh kesabaran, butuh penguasaan diri. Berlatih terus, jatuh bangkit lagi. Berlatih terus seperti seorang prajurit perang dengan disiplin yang tinggi. Sampai Anda menjadi tangguh tak terkalahkan. Ini bisa dilihat dari seberapa Anda tenang menghadapi tekanan. Seberapa Anda tenang menghadapi goncangan, situasi-situasi yang datang. Jika yang masih timbul reaksi-reaksinya adalah perbuatan daging, artinya peperangan internal ini masih mengalami kekalahan. Musuh belum berhasil Anda taklukkan. Kita sudah tahu apa itu perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Masih ada iri hati, masih meledak amarahnya, masih mementingkan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora. Anda harus memenangkan peperangan di dalam diri Anda sendiri dulu. Anda harus memastikan pencuri itu sudah tidak ada di dalam rumahmu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Anda baru bisa keluar rumah dan berperang di luar, merebut wilayah-wilayah, merebut jiwa-jiwa di sekitarmu. Ini berkaitan juga dengan doa Anda. Ketika Anda bisa mengalahkan musuh di dalam,
doa Anda untuk orang lain baru punya kuasa, baru punya urapan. Anda berjuang, berdoa peperangan, Tuhan pertobatkan suamiku. Tetapi musuh tahu, Anda sendiri aja belum bertobat. Anda sendiri belum menaklukkan diri Anda sendiri. Musuh yang bekerja di dalam. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Anda harus menjadi tenang, baru Anda bisa berdoa. Karena doa adalah peperangan. Ketika Anda tidak bisa tenang, Anda sudah kalah di dalam peperangan. Mungkin niat hati Anda tulus, Anda berdoa peperangan bagi jiwa-jiwa, ingin menyelamatkan tawanan, menjadi pahlawan bagi jiwa-jiwa di sekeliling Anda. Itu baik, itu tugas kita semua. Tetapi langkah pertama, sebelum Anda taklukkan dirimu sendiri di bawah kuasa Roh Kudus, Anda belum siap untuk berperang di luar. Perhatikan apakah kita sungguh memiliki kuasa, otoritas terhadap diri kita sendiri, terhadap pikiran, perasaan, perkataan yang keluar dari mulut kita, dan keluar dari perbuatan kita, perbuatan daging atau buah roh. Apa yang terjadi di dunia nyata adalah hasil peperangan di alam roh. Jika roh Anda menang, maka hasilnya adalah buah roh. Buah roh bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nanti dibaca sendiri. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kuncinya jika Anda ingin menjadi prajurit perang, kuasai dirimu. Taklukkan dirimu sendiri. Anda tidak akan mampu berperang menyelamatkan orang lain, tawanan di tangan musuh, selama Anda belum mampu menyelamatkan diri Anda sendiri dari tangan musuh. Keempat, siap dengan senjata lengkap. Seorang prajurit harus selalu bersenjata. Lukas 11 ayat 21 berkata, apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Bersyukur kita sudah dibekali senjata di dalam KPH ini. Seorang prajurit harus berjaga-jaga dengan senjata yang lengkap. Karena Alkitab mengatakan musuh itu seperti singa mengaum-ngaum. Tadi sudah ditayangkan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Musuh masih konsisten dengan misinya sampai hari ini. Apakah kita masih konsisten bersenjata? Dengan 5 senjata, kita berperang mengalahkan musuh di dalam rumah kita sendiri, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Setelah memenangkan ini, setelah menaklukkan diri kita sendiri, kita baru bisa melangkah keluar untuk berperang, menaklukkan musuh yang di luar, dan merebut jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasihi, melepaskan para tawanan, memenangkan jiwa-jiwa mereka bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu.
Lagu yang keempat, Laura. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, siapkan hati. Kita akan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Kita akan masuk dalam doa. Kita masuk ke dalam doa. Kita berperang di alam roh. Kita mau menaklukkan musuh. Kita mau mematahkan segala serangan-serangan, kuasa-kuasa kegelapan, supaya semua itu tidak menjangkau kita, tidak menjangkau keluarga kita.
Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Buka suaramu, sembah dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anda dan saya diciptakan untuk menjadi prajurit-prajurit yang tangguh di hadapan Tuhan. Anda dan saya dipersiapkan untuk masuk ke dalam peperangan. Kapanpun juga musuh menyerang kita, kita siap untuk menghadapinya. Karena kita diciptakan untuk menjadi prajurit-prajurit Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini kami sudah masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami telah masuk ke alam roh. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan perintah-perintah kepada kuasa-kuasa kegelapan. Engkau kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menguasai keluarga kami, yang mencoba untuk merebut anak-anak kami. Saat ini kami perintahkan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa kegelapan kami perintahkan, lepaskan tanganmu, lepaskan cengkeramanmu. Engkau yang mengikat anak-anak kami, Engkau yang mengikat keluarga kami. Saat ini kami mendatangi Engkau dengan nama Tuhan semesta alam, nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan kuasa-Mu, kami mau hancurkan semua kuasa-Mu. Perintahkan, keluarkan suara-Mu dengan mulut-Mu. Aku perintahkan Engkau lepaskan ikatan-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan yang mengikat keluargaku saat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di angkasa yang mengikat suami-suami, yang menjerumuskan para suami-suami melalui perzinahan, percabulan, hidup dalam dunia kegelapan. Saat ini kami mau memerintahkan Engkau, segala kuasa kegelapan kami hancurkan kuasa-Mu. Engkau yang mengikat para suami, saat ini juga lepaskan ikatan-Mu, lepaskan tangan. Di dalam nama Yesus, segala ikatan-ikatan yang mengikat para suami-suami, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami perintahkan untuk terlepas saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kuasa kegelapan yang menguasai anggota keluarga kami atau menguasai diri kami lewat sakit penyakit. Engkau kuasa kegelapan yang bermanifestasi lewat sakit penyakit pada tubuh kami, pada anggota keluarga kami. Saat ini kami perintahkan Engkau, sakit penyakit, Engkau keluar dari tubuh kami, Engkau keluar dari keluarga kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, perintahkan. Apa yang Engkau ucapkan akan terjadi. Apa yang Engkau ucapkan akan terjadi. Sama seperti apa yang Daud ucapkan, semuanya terjadi. Perintahkan sakit penyakit, aku perintahkan Engkau enyah dari tubuhku. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan Engkau keluar dari rumahku. Sakit penyakit, apapun namamu, kanker, tumor, apapun namanya, kanker, tumor, jinak atau ganas, kami perintahkan lepas saat ini juga, hancur di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau ikatan kuasa kegelapan yang bermanifestasi lewat autis, bipolar, apapun namamu, semua itu adalah ikatan di alam roh. Saat ini kami perintahkan Engkau lepas di alam roh. Kami perintahkan Engkau lepas di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau lepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kirana tata sata shanda data data kide kirana nata shanda data data nata data data kide nana data data nata data shanda data 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 kide nana data shanda data data sheda data data shanda data segala awan-awan gelap yang menutupi bisnis usaha kami, segala serangan-serangan kuasa kegelapan yang mencoba untuk merebut rezeki yang Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan, kami perintahkan awan-awan gelap yang menutupi bisnis, usaha, rezeki anak-anak-Mu. Saat ini perintahkanlah, enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kira dana tata shana rada tata kiri di nana nada tata shana terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala rancangan-rancangan iblis kami mau patahkan. Tidak ada yang menyerang keluarga kami, tidak ada yang menyerang komunitas kami, tidak ada yang menyerang tubuh kami, tidak ada yang menyerang usaha kami. Kami patahkan semuanya. Semua rancangan-rancangan iblis kami hancurkan di alam roh. Panah-panah api yang terbang dari alam gelap kami hancurkan semuanya. Kami padamkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau memeteraikan kami dengan darah suci-Mu. Engkau memberkati kami, kami terima berkat-Mu. Kami terima kesembuhan daripadamu. Kami terima pemulihan daripadamu. Anak-anak kami akan dipulihkan. Keluarga kami akan dipulihkan. Rezeki kami akan dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu yang hadir pada malam hari ini, yang mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Engkau pandang Tuhan satu persatu. Engkau meteraikan anak-anak-Mu. Engkau urapi Tuhan. Engkau urapi para pelayan-pelayan-Mu yang bekerja siang dan malam untuk memenangkan pertempuran melawan kuasa kegelapan, untuk merebut jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau urapi mereka. Engkau urapi kedua tangan mereka. Dimanapun juga mereka meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Dimanapun juga mereka meletakkan tangan orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, maka kuasa itu akan terlepas dan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati keluarga kami. Engkau urapi kami, Engkau tandai kami dengan darah suci-Mu. Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada musibah, tidak ada kecelakaan yang dapat menjamah kami. Semuanya itu kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian nih, lagu yang ketiga, sebagai penutup doa kita. Tak pernah tinggalkan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.